Rasul semesta alam. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri di hadapan teman-teman semuanya. Nama saya Mahendra Secipto dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor induk 211518 kelas RA3 Manajemen. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi UAS ulang akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Pak Teguh Suwandi SEMM. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman pembelajaran saya dari awal sampai akhir selama mata kuliah ini berlangsung. Simak videonya sampai habis ya. Yaitu pengertian dan cakupan komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communicare, yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Dalam berkomunikasi, tentunya kita harus memiliki etika yang baik dalam melakukannya. Berikut etika berkomunikasi yang baik yang harus kita terapkan dan kita miliki. Yang pertama yaitu gunakan bahasa sesuai atau formal. Yang kedua, pastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, jangan berbicara yang arogan karena dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara yang dapat terakhir menjaga sikap profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua yaitu menurut Rosenblatt. Pengertian menurut Rosenblatt ini adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua mengevaluasi perilaku. Selanjutnya ada fungsi dalam komunikasi bisnis. Fungsi dalam komunikasi bisnis ini terbagi menjadi empat. Yang pertama memberi informasi tentunya sangat penting dan diperlukan pemimpin dan anggota organisasi untuk menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, mengendalikan komunikasi bisnis mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga, memberikan persuasif. Dengan komunikasi, maka menjadikan dengan mudah untuk mengajak, mengikuti, dan menjelaskan ide, gagasan, atau tugas. Yang keempat yaitu integratif, yang mempunyai fungsi yang menjadikan organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan utuh. Selanjutnya yaitu fungsi dari etika dalam berkomunikasi bisnis, yaitu guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah, menyelidiki fungsi suatu konflik atau permasalahan hingga akar-akarnya, baik konflik mayoritas maupun sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersusun juga kritis. Selanjutnya yaitu pengertian dan cakupan komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communicare, yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Dalam berkomunikasi, tentunya kita harus memiliki etika yang baik dalam melakukannya. Berikut etika berkomunikasi yang baik yang harus kita terapkan dan kita miliki. Yang pertama yaitu gunakan bahasa sesuai atau formal. Yang kedua, pastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman.
Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, jangan berbicara yang arogan karena dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara yang dapat terakhir menjaga sikap profesional. Selanjutnya yaitu fungsi dari etika dalam berkomunikasi bisnis, yaitu guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah, menyelidiki fungsi suatu konflik atau permasalahan hingga akar-akarnya, baik konflik mayoritas maupun sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersusun juga kritis. Komunikasi menurut ruang lingkup. Komunikasi ruang lingkup terjadinya komunikasi yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadinya di antara orang-orang dalam organisasi saja. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi terjadi antara organisasi dalam pihak luar seperti kredit, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Komunikasi antar budaya. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan oleh generasi ke generasi. Budaya berbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, dan karya seni. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik dari ras, etnis, sosial, ekonomi, ataupun gabungan dari semua perbedaan. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya ialah agar mampu menghadapi berbagai beragam yang ada, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Baik, surat itu apa sih yang teman-teman ketahui? Jadi, surat ialah pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak atau pihak yang lain atas nama sendiri maupun atas nama kejabatan dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Menurut para ahli, yaitu ahli Agus Suryato, pengertian surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dengan lebih jelasnya, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunanya kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta mencantumkan tanda tangan surat. Selanjutnya ada syarat surat. Adapun syarat surat dengan teknik penyusunan yang benar, yaitu yang pertama, penyusunan letak bagian-bagian surat. Bentuk surat tetap sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua, pengetikan surat harus benar, jelas, bersih, rapi, dan format yang menarik. Yang ketiga, pemakaian kertas sesuai dengan ukuran umum. Ukuran kertas yang benar dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas folio 21x33 cm untuk surat isinya panjang. Yang kedua, kertas kuarto 21x28 atau 29,7 cm atau A4 untuk surat yang isinya sedang atau pendek. Yang ketiga, kertas setengah folio atau setengah kuarto 2116,5 cm atau 21x14 cm untuk menulis memo dan nota. Fungsi surat. Fungsi surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Proposal.
Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur dan tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun acuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Macam-macam proposal berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu proposal penelitian, yang kedua proposal proyek, yang ketiga proposal kegiatan, yang keempat proposal bisnis. Proposal berdasarkan formatnya: proposal semi formal, proposal formal, dan proposal non formal. Fungsi proposal dapat dapat digunakan untuk mengajukan kerja sama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalkan acara pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain sebagainya. Dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, dan juga dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang terakhir, dapat digunakan untuk pengenalan sebuah proyek atau barang. Pedoman membuat laporan yang baik. Yang pertama, memilih topik. Topik dalam hal ini bisa ditemukan oleh guru, dosen, atau pihak lainnya. Bisa juga merupakan topik yang kamu pilih sendiri untuk melakukan sebuah penelitian atau kegiatan yang ada di sekolah kamu atau di kuliah kamu. Yang kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Selain melakukan penelitian atau kegiatan, kamu juga harus mencari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik yang kamu pilih. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Kerangka laporan berisi sekumpulan gagasan utama yang menggambarkan inti laporan yang kamu buat. Misalkan jika kamu membuat laporan kegiatan magang, maka kamu bisa menulis terlebih dahulu gagasan utama seperti profil lokasi magang, potensi lokasi magang, kegiatan utama magang, hasil kegiatan magang, dan lain sebagainya. Yang keempat, mulai menulis laporan. Selain melakukan penelitian atau kegiatan, kamu juga harus mencari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik kamu pilih. Yang kelima, menyuting laporan. Setelah menyuting laporan, jangan lupa kamu untuk mengecat kembali terlebih dahulu serta memperhatikan kalimat dan kata. Memperhatikan apakah terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan terhadap ejaan maupun tulisan. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Perkembangan teknologi telah mengubah komunikasi dalam bisnis dan menghadirkan tantangan baru. Selanjutnya, pengaruh positif teknologi. Pengaruh positif teknologi akan diuraikan sebagai manfaat dan pengaruh negatif diuraikan sebagai kelemahan. Manfaat teknologi komunikasi itu terbagi menjadi tiga. Pertama, mengikatkan aliran komunikasi dengan teknologi. Informasi mengalir lebih cepat dari sumber yang lebih banyak. Mempermudah komunikasi. Individu dan organisasi semakin mudah melakukan komunikasi akibat adanya teknologi. Yang ketiga, menurunkan biaya komunikasi. Teknologi mempermudah pembuatan dan pendistribusian informasi. Mudahnya pembuatan dan pendistribusian informasi akan diakibatkan menurunnya biaya komunikasi. Kelemahan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi telah memampukan pekerjaan untuk mengakses semua informasi yang diinginkan. Informasi mengalir dengan cepat melalui fax, telepon, email, radio, televisi, koran, dan internet. Akibatnya terjadi kesulitan dalam membedakan antara informasi yang berguna dengan informasi yang tidak berguna, dan semakin banyak waktu dihabiskan untuk menangani informasi yang diterima. Keamanan data. Sebelum menggunakan komputer, file dokumen, perusahaan biasanya dibuat dalam bentuk kertas dan disimpan dalam suatu ruangan yang terkunci. Kini data perusahaan mulai beralih dari kertas ke bentuk data elektronik. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, khususnya untuk bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya Mahendra Sucipto undur diri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.